Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Pramita dari jurusan Geografi Prodi S1 Pendidikan Geografi dari Offering PAI G2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, saya akan memaparkan dulu kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Dan yang kedua, memahami latar belakang berdirinya, serta karakteristik ajaran masing-masing, serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Berikut ini adalah peta konsep pada bab gerakan organisasi Islam modern di Indonesia. Organisasi Islam modern di Indonesia ada 4, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Di sini, saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, ajaran dan pemikiran. Yang kedua, basis massa. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Yang pertama yaitu ajaran dan pemikiran Muhammadiyah. Ajaran dan pemikiran Muhammadiyah yaitu mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hambal dan Ibnu Jaimiyah. Dan yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Contohnya, tahlil, istighosah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu basis massa. Basis massa Muhammadiyah, lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, pencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan dakwah Muhammadiyah. Pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah yaitu cenderung menggunakan pendekatan salaf, dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir, islah, dan tajdid. Organisasi Islam yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pendekatan dakwah yang dilakukan Nahdlatul Ulama yaitu dalam berdakwah, Nahdlatul Ulama banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu ahli sunnah wal jamaah, seperti tawazun, tasamuh, tawasud, dan istidal. Kemudian, ajaran dan pemikiran Nahdlatul Ulama. Yang pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, Nahdlatul Ulama juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Contohnya, Nahdlatul Ulama masih ada istighosah, tahlil, dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Kemudian yaitu basis massa Nahdlatul Ulama. Populasi pengikut Nahdlatul Ulama di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata baik di kota maupun pedesaan. Organisasi yang selanjutnya, yang ketiga adalah Salafi. Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal ke-19.
Ajaran dan pemikiran Salafi yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Kemudian, tesis masa Salafi yaitu pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah dari Timur Tengah. Yang terakhir yaitu pendekatan dakwah. Untuk urusan agama, tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut Al-Quran dan hadis dan sunnah secara tegas ditolak. Dan organisasi Islam yang terakhir yaitu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran Hizbut Tahrir. Yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khalifah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kemudian, tesis masa Hizbut Tahrir, yaitu mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Dan yang terakhir, pendekatan dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir, yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif publikatif. Demikian, itu tadi adalah 4 organisasi Islam modern yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah, keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah, yaitu cabang dan fikih, sementara persoalan usul atau pokok akidah hampir semuanya sama. Apapun organisasi Islam yang kita ikuti, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, ataupun Hizbut Tahrir, hendaknya kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghargai, saling bertoleransi, agar kita hidup secara rukun, damai, dan tentram. Selain itu, kita sebagai umat Islam harus saling menjaga tali silaturahmi agar hidup kita selalu aman, nyaman, damai, dan tentram. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang dari penjelasan tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.